falladzina amanu bihi wa 'azzaruhu wa nasaruhu wattaba'u nural ladzi unzila ma'ah. 4 kita lakukan dapat keberuntungan dunia wal akhirah. Secara singkat, yang pertama orang yang beruntung orang-orang falladzina amanu bihi, orang-orang yang beriman kepada Nabi Muhammad, orang-orang yang beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kayalah Anda, tinggilah jabatan Anda, gantenglah kalian semuanya, nggak mungkin dapat keberuntungan dunia wal akhirah kalau tidak beriman sama Nabi Muhammad. Wal 'asr innal insana lafi illal ladzina amanu. Insyaallah kita semua dijadiin orang yang beriman. Amin. Keluarga kita dijadiin oleh Allah sebagai orang yang beriman dan tidak keluar dari muka bumi ini, tidak meninggal kita dan keluarga kita kecuali dalam keadaan iman. Amin ya rabbal. Yang kedua, wa azzaru. Kalau kita hanya beriman sama Rasulullah, belum. Kalian belum dapat keberuntungan. Kita belum bisa bahagia dunia wal akhirah kalau hanya sekedar beriman kepada Rasul. Tapi harus ditambahin yang keduanya, azzaru, memuliakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena ada saudara-saudara kita di luar sana yang penting beriman, yang penting ngikutin sunnah Nabi, yang penting mengamalkan Quran, yang penting mengamalkan sunnah. Belum, kalau 2 saja nggak dapat keberuntungan dunia wal akhirah. Harus ditambah 2 lagi, beriman. Yang kedua, memuliakan. Insya Allah hari ini kumpulnya kita, apalagi yang di luar, duduk di dalam terik matahari, insya Allah dicatat sebagai tanda mereka memuliakan Nabi Muhammad, sebagai tanda bukti kita cintanya kita kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Semoga kumpulan kita dari subuh sampai selesai nanti dicatat oleh Allah sebagai tanda cinta kita dan tanda kita ingin memuliakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di para zaman sahabat dulu waktu memuliakan Rasul langsung dengan fisiknya Rasulullah. Langsung mereka karena bersama Nabi Muhammad. Tapi saat ini Rasulullah tidak ada di hadapan kita fisiknya. Tetapi Rasul sudah meninggalkan sebagaimana diriwayatkan oleh Abu Darda. Hadis yang sangat panjang potongannya, al-ulama warathatul, al-ulama warathatul. Para ulama itu adalah pewaris. Kalau mau memuliakan Rasulullah saat ini kita bisa melewati dengan memuliakan para ulama. Memuliakan para baik yang sudah meninggal atau yang masih hidup. Oleh karena itu pada hari ini kita salah satu cara memuliakan ulama kita di hari ini selain Maulid kita adakan acara Haul Al-Habib Abdullah bin Muhsin Al-Qaf. Semoga kita termasuk orang-orang yang memuliakan Rasulullah. Semoga kita termasuk orang yang memuliakan para pewarisnya Rasulullah. Apalagi pewaris Rasul, di situ ada darah junjungan kita Nabi Muhammad, maka kita lebih wajib lagi memuliakan. Semoga kita semua dijadikan orang-orang yang memuliakan dzurriyyah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita dijadikan oleh Allah sebagai orang yang memuliakan para pewarisnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, sehingga kita mendapatkan bagian yang kedua, beriman dan memuliakan. Yang ketiga, wa nasaru, dan menolong Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Enggak cukup kalau kita hanya beriman, memuliakan, tapi tidak ada yang ketiganya. Tidak ada nasr. Ketika Nabi dihina, santai dia. Ketika Rasul dilecehkan, nggak ada masalah. Nabi dibuat karikaturnya, nggak marah dia. Nabi dilecehkan, dihina, direndahkan, santai-santai aja dia. Yang penting saya beriman sama Nabi. Yang penting saya mengikuti sunnah Nabi. Yang penting saya memuliakan Nabi. Tapi Nabi dihina, Nabi direndahkan, Nabi dicaci, Nabi dijelek-jelekan, kita diam. Kita tidak ada marah, tidak ada ghirah, tidak ada kecemburuan. Hatinya biasa-biasa saja. Berarti Anda belum menjadi orang yang dapat kebahagiaan di dunia wal akhirah. Oleh karena itu, kemarin luar biasa kejadian di Perancis. Kita acungkan jempol kepada orang yang siapa itu? Yang membunuh seorang siapa? Guru yang melecehkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
sepakat seluruh ulama mengatakan siapapun yang mengejek Rasulullah, siapapun yang menghina Rasulullah, siapapun yang merendahkan Rasulullah, maka hukumnya tidak lain dan tidak bukan adalah pedang yang terhunus harus ditebas lehernya. Ini merupakan pendapat dari para ulama. Ini sudah kesepakatan seluruh ulama. Hanya saja mereka berbeda. Sebelum ditebas, ternyata dia bertaubat dan bersyahadat lagi. Tetap ditebas tapi disolati. Tapi sebelum ditebas dia nggak taubat, ditebas dikuburin. Berarti dianggap apa? Kafir. Kalau dia tidak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi sudah tidak ada fisiknya, tapi Nabi meninggalkan para pewaris. Ulama warasatul. Maka saat ini kalau Anda memang betul ingin mendapatkan keberuntungan dunia wal akhirah, maka kalian kita semua harus beriman kepada Allah dan Rasulnya. Yang kedua, kita harus memuliakan nabinya. Yang ketiga, kita harus menolong nabinya dan juga para pewaris nabinya. Siapa itu? Para ulama. Alhamdulillah. Girang apa kagak? Sebentar lagi Habib Rizik imam kita mau pulang. Bahagia apa tidak? Senang apa tidak? Imam kita Habib Muhammad Rizik mau pulang. Kalau Anda ingin dapat keberuntungan dunia wal akhirah, kalau Anda ingin menunjukkan cinta, memuliakan dan menolong Nabi Muhammad, maka kesempatan ini kita gunakan. Kita menolong ulama yang kita cintai, imam yang kita cintai. Sebentar lagi akan kembali. Kita tunjukkan kita ingin menolong Rasulullah dengan menolong para ulama. Oleh karena itu, bagaimana usaha, bagaimana Habib? Cara kita menolong imam kita, yang pertama doakan biar sehat walafiat. Doakan biar dimudahkan segala urusannya. Nanti waktu kembali semoga diberikan kelancaran oleh Allah. Nanti kalau beliau menginginkan apa yang diinginkan, kita taati dalam satu komando. Siap? Siap. Kalau memang nanti pulang ternyata kalau kagak disambut, khawatir ada yang macam-macam, maka diminta untuk disambut, maka atau untuk menyambut. Siap apa tidak untuk menyambut beliau? Siap apa tidak untuk menyambut beliau? Kalau kira-kira ada yang menyakiti beliau, siap apa tidak membela beliau? Takbir. Ini adalah tanda cinta kita. Ini tanda kita memuliakan Rasulullah. Ini adalah tanda kita ingin membela Nabi Muhammad SAW. Semoga Allah jaga para ulama kita semuanya. Semoga Allah lindungi para ulama kita semuanya. Siapapun yang hendak memuliakan mereka, semoga mereka dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang hendak menjatuhkan mereka, semoga Allah jatuhkan mereka. Siapa yang hendak memberikan kecelakaan kepada mereka, semoga Allah berikan kecelakaan kepada mereka. Siapa yang hendak menghancurkan para ulama kita, semoga Allah hancurkan mereka semuanya. Amin.